Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu adalah janji Tuhan buat gerejanya. This is a good news for you. Ujung bumi yang dimaksudkan oleh Yesus adalah di dalam bahasa Inggrisnya the uttermost part of the earth. Artinya bagian dari sepenuhnya dari muka bumi ini. Dan itu termasuk suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Dan setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa harus dijangkau, harus dijamah oleh kesaksian-kesaksian mengenai Yesus Kristus. Dan GC Bethlehem melalui Yayasan HBLM juga terus melakukan pemuridan-pemuridan kepada suku-suku, kaum-kaum, dan bahasa di seluruh Indonesia ini khususnya. Dan berikut adalah kesaksiannya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kali ini kita akan sama-sama mendengar sebuah kesaksian dari pekerjaan misi Yayasan HBLM mengenai satu program dinamakan Church Planting. Kita tahu bersama bahwa Church Planting tidak hanya mengikuti satu program untuk pembangunan atau renovasi gereja saja, tetapi ada satu program untuk membangun sumber daya manusianya. Bapak Ibu, selain membangun renovasi dan juga fisik dari bangunan gereja, kita juga melakukan apa yang disebut dengan pementoran dan pendampingan untuk gereja-gereja lokal, dan dalam hal ini kita bekerja sama dengan badan pengurus wilayah maupun badan pengurus daerah setempat, ya, yang dimana kita juga memberikan arahan-arahan untuk memperkuat gereja lokal. Sebenarnya tujuannya supaya gereja lokal bisa terus melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan cara yang lebih terstruktur dan disengaja, yaitu mengembangkan kelompok kecil sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Jadi kita percaya bahwa kelompok kecil adalah strategi yang Yesus ajarkan, ya, sangat jitu hari-hari ini untuk bisa mengizinkan jemaat mengalami perubahan peran dari jemaat menjadi penuai-penuai kerajaan sorga. Wow, luar biasa. Untuk kali ini daerah mana, Ci, yang Cici tuju untuk bisa mengembangkan pelayanan ini? 2 tahun terakhir ini salah satu daerah yang kita tuju itu adalah daerah Kepulauan Maluku, ya, dan khususnya itu Maluku Barat Daya. Kenapa sih pelayanan misi khususnya Yayasan HBLM itu harus melayani sampai ke tempat-tempat yang jauh seperti itu? Kita lihat ya di sini ada globe, ya, dan kalau Bapak Ibu perhatikan bumi kita ini bulat, ya, dan Tuhan memberikan firman-Nya di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8 bahwa gereja yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi gitu. Nah, kalau kita perhatikan globe kita bulat, ujung bumi itu ada di mana sebenarnya? Di semua tempat adalah ujung bumi. Karena ya ada titik sudut di ujungnya, ya. Betul, ya. Jadi artinya dimanapun Tuhan membukakan jalan dan menaruh beban di dalam sebuah gereja lokal dan ada kesempatan untuk melakukan pemberitaan Injil dan pengembangan dan gereja, kenapa kita nggak lakukan gitu? Berarti bukan cuma ada di tempat di mana gereja lokal itu berada, kemanapun Tuhan pimpin, kita akan menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Wow. Mulai kapan sih penanaman pelayanan ini dilakukan, khususnya untuk di Maluku Barat Daya? Ya, jadi Maluku Barat Daya khususnya kita menyelenggarakan pelatihan dan pembekalan dan juga pementoran itu kita pusatkan di satu pulau namanya Pulau Moa, ya. Jadi dari situ ada sekitar 5 pulau yang bergabung, ya. Totalnya ada sekitar 16. Tahun lalu kita memulai pelayanan ini dengan jumlah peserta 16 gereja sidang jemaat Allah. Tahun 2019 ya? Tahun 2019 di awal bulan April, ya. Jadi kita mulai di situ, jadi perjalanannya harus ke Ambon dulu, nanti dari Ambon baru kita terbang ke Moa dengan pesawat yang kecil gitu ya. Nah, jadi tahun lalu kami memulai pendampingan tersebut kepada gereja-gereja sidang jemaat Allah yang ada di wilayah MBD, Lemola, ya, Donahera, ya. Dan itu selama 1 tahun, tahun ini bulan Maret kemarin adalah kunjungan yang kedua
Dan di kunjungan pertama kita sudah meletakkan dasar kenapa life group atau kelompok kecil atau KKA di kalangan GSJA itu menjadi satu bagian yang sangat penting. Jadi kita letakkan dasar why-nya, kemudian ada how-nya gitu. Dan tahun ini kita melanjutkan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan untuk memperlengkapi para pemimpin yang ada di sana, termasuk para pemimpin KKA-nya gitu. Dan puji Tuhan dalam waktu kurang lebih 1 tahun ya, bulan Maret kemarin saya sudah mendapatkan laporan dari Badan Pengurus Daerah Maluku ya, khususnya wilayah yang ada di sana itu sudah berkembang 64 KKA atau sel group yang berjalan dalam 1 tahun. Jadi ada banyak jiwa yang sudah dibangun dan diselamatkan, dan banyak yang mengalami perubahan peran dari jemaat biasa mulai memiliki hati untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kita akan menyaksikan ya video singkat. Ini adalah kesaksian yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah GSJA Daerah Maluku, Pak Will Latuni. Oke, mari kita saksikan bersama-sama. Shalom, saya Will Latuni, saya Sekretaris Daerah GSJA Maluku dan pembina untuk wilayah Lemulam Donehera dan Babar dan wilayah Pulau-Pulau Selatan. Bulan Maret kemarin saya mendampingi Pastor Rian Yohana untuk melakukan seminar dan KKA di Pulau Moa, dan banyak orang diberkati, pendeta-pendeta diberkati, dan pengerja gereja diberkati, sehingga hari ini ada banyak kelompok KKA yang mulai dibuka di wilayah ini. Saya ingat ketika kami kembali dari pelayanan di Pulau Luang menuju Pulau Moa, dan di tengah laut kami harus melalui gelombang yang cukup besar, tingginya bisa sekitar 3 meter, dan perahu yang kami tumpangi tidak terlalu besar, dan saya agak takut. Tetapi saya melihat bahwa Tuhan menyertai kami, dan Pastor Rian Yohana terus menguatkan hati saya untuk kita tetap melanjutkan perjalanan sampai tiba di tempat tujuan dengan selamat. Good news yang saya mau bagikan hari ini adalah bahwa Tuhan adalah Allah yang melindungi kita dalam segala keadaan. Tidak masalah seberat apapun situasi itu ataupun ancaman apapun yang kita hadapi, selama Tuhan bersama dengan kita, Tuhan akan terus melindungi dan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Wow, kesaksian yang sangat luar biasa. Ci, saya mau nanya, itu bener Ci? Naik perahu, terombang-ambing di tengah laut, gelombangnya sampai 3 meter. Hah? Boleh diceritain nggak Ci? Ini menarik sekali Ci. Kali ini perjalanan bukan hanya menelan biaya yang cukup besar, tetapi juga ada harga nyawa yang dipertaruhkan ya, karena memang waktu itu setelah pelatihan yang kami kerjakan di Moa, saya harus melayani ibadah hari Minggu ya, dari Pulau Moa naik perahu ya, perahunya nggak terlalu besar, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di fotonya ya, video singkat itu. Setelah menginap 1 malam di pulau yang sangat ujung di Indonesia bagian selatan, besoknya kami pulang setelah ibadah hari Minggu gitu. Nah ternyata waktu pulang itu perjalanan ditempuh dengan 3 jam ya. Seperti saudara bayangkan jarak perahu saya ke air itu 0,5 meter, tapi kami ketemu gelombang itu hampir 3 meter tingginya gitu ya. Dan selama 2 jam kita terombang-ambing di laut, dan akhirnya kami putuskan untuk terus melanjutkan perjalanan tersebut walaupun saya sudah menyerahkan diri kepada Tuhan dan berpikir bahwa hidup itu artinya memberi buah bagi kerajaan sorga, dan adalah keuntungan kalau kita hidup bagi Tuhan. Jadi itu yang membuat saya tenang selama perjalanan tersebut, dan ya Tuhan kalau memang sudah selesai sampai di sini, saya sudah siap dengan itu, dan saya yakin dan percaya benih yang ditabur itu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Sebenarnya itu yang membuat saya tenang, dan teman-teman yang menemani saya dalam perjalanan tersebut juga begitu kaget melihat Ibu Ana kok tenang banget gitu, karena mereka kenal saya Ibu Ana. Kok tenang sekali gitu. Sebenarnya saya tenang karena firman Tuhan. Hidup untuk Tuhan, mati adalah keuntungan. Jadi sore itu ya, setelah 3 jam perjalanan dan akhirnya kembali ke Bogor karena kemurahan Tuhan, dan saya percaya hari ini ada karena Tuhan saja. Jadi wah, terima kasih sekali Ci, sangat menginspirasi, dan saya yakin sangat menguatkan jemaat Tuhan yang mendengar satu kesaksian yang luar biasa pada hari ini. Nah, ada pesan apa Ci yang ingin Cici sampaikan kepada jemaat? Tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sidang jemaat yang sudah begitu setia memenuhi seat of faith Bapak Ibu Saudara, karena
Seed of Faith ini sudah menolong begitu banyak gereja dalam pengembangan, dalam hal memperkuat gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri gitu. Jadi mari terus berpartner dan bermitra dengan kerajaan Allah melalui Yayasan HBLM. Dengan setia kita mau menabur bagi pekerjaan Tuhan, karena Tuhan akan terus menyertai dan membuktikan bahwa Dia tidak pernah membiarkan kita. Dan kita akan setia melakukan apa yang dipercayakan kepada kita sebagai tubuh Kristus di gereja ini, karena jiwa-jiwa sangat berharga. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian This is a Good News for You untuk hari ini. Dan saya ingin tetap mengingatkan kepada saudara untuk tetap siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah online besok. Dan saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan berkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Sampai ketemu. In His ministry, Pastor Arif Multi Ardania.